Kami persembahkan penampilan drama Pos Ronda Tengah Malam karya 11 Bilansa. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa Mekarsari, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh kebersamaan. Warung kopi menjadi tempat berkumpul, tempat tawa dan cerita berbagi. Namun, tidak semua perubahan datang terlihat. FI, seorang mantan pekerja pabrik, kehilangan arah setelah kehilangan pekerjaannya. Raihan, seorang konten kreator, mulai kehilangan popularitas yang dulu ia banggakan. Lalu Fahri, pemilik warung kecil, bertahan di tengah sepinya pembeli. Sementara itu, Ilyas kembali ke desa, bukan untuk ikut dalam perubahan itu, tapi untuk melihatnya. Karena terkadang yang menghancurkan seorang bukanlah masalah besar, tapi kebiasaan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Pagi hari, di warung sederhana milik Fahri, suasana hangat, namun menyimpan kegelisahan yang tak terlihat. Dari pagi gua cari kerja sana sini, tanya sana sini, tapi saya sama ayah. Gak ada yang mau nerima gua, apa yang gua yang kalah ya? Bukan aku yang kalah ya. Hidup aja emang lagi gak begitu mah. Lihat nih contohnya warung gua, kadang rame, kadang sepi. Tapi ya, gua jalanin aja, gua yang gaya aja. Weh, buset, udah kamu hebat tadi. Bilang dia tidak pernah biasa aja. Permisi, sibuk nih mau lewat ya. Gua dari pagi ngedit, syuting, ngonten, tapi nggak sesuai harapan. Bilangnya dia tiba-tiba, terus duduk langsung curhat. Mending lo untuk 15 ribuan, asik, gua kasih gratis. Buset, thank you. Pak, asli nggak sih? Gak ya udah kasih utang aja. Kasih dong. Kasih PP sendiri, ya walaupun masih nyicil sih. Tapi kan ini harganya iPhone, tapi minumnya SD dikasih gratis sama gua. Ya udah sih, kan itu namanya pinter ngatur keuangan. Tawa kecil pecah, sederhana, tanpa mereka sadari, arah hidup mulai berubah. Tak lama, suara azan berkumandang. Mereka beranjak menuju masjid. Ayo. Si Ilyas. Ya, kapan Ilyas? Sehat. Tanya, ini aku tuh dari kota ya. Kapan kesini? Gue balik karena gak mungkin kan. Di kota kan semua orang sibuk, tapi gak semua tahu mereka ngejar apa. Dalam banget sih. Tapi BTW ini udah ada satu yuk. Ayo. Ilyas hanya diam, memperhatikan, seolah ia melihat awal dari sesuatu yang tidak baik-baik saja. Hari demi hari, FG mulai terjebak pada harapan instan dari layar ponselnya. Oh, 10 juta per hari. Gak masuk akal. Tapi kalau ada pikir-pikir tuh kaya. Kali aja gak bakal bikin uang bisnis.
sekali menjadi kebiasaan. Bukan hanya FI yang mulai berubah arah, di tempat lain, Raihan pun mulai terjebak di jalan yang sama. Tekanan hidup membuat mereka tanpa sadar berada di jalur yang sama. Raihan mulai kehilangan kepercayaan diri dan mulai mencari jalan pintas, apapun caranya, apapun resikonya, meskipun dengan cara memanfaatkan kepercayaan orang lain. Pak, aku udah transfer ya. Iya, nanti dikirim sesuai alamat. Awalnya benar, namun perlahan niat itu berubah. Yang penting sekarang orang pada percaya sama gua, sisanya bisa diatur. Seiring waktu, pilihan mereka mulai menunjukkan hasil. Uang datang lebih cepat, tapi perubahan diri juga mulai terlihat. Hari ini cuma dapat segini. Gimana gua mau masuk keuntungan? Sekarang orang dunia pada tahu. Mau buat banyak kali ya. Nadia, dari mana aja kalian? Sampai bos ada kerjaan. Sama nih, lagi naik daun. Ya apa emang? Apa aja yang penting kan? Yang penting hasil. Saya kan sekarang tuh ini loh banyak cara dapetin uang yang cepat, tapi caranya itu yang salah. Kayak didol atau uang kan, mesti modal. Nah kata gue sih kalian jangan sampai masuk ke ranah itu deh. Pokoknya jangan sampai. Udah lari ya, wih sekarang gue gak utang lagi, mau buset segini nih serius? Ambil aja tuh. Hah, sumpah? Ini banyak banget nih, 10 juta. Makasih ya, Ki. Buset. Gimana? Buat segini juga bisa nih. Fahri tidak tenang. Uang itu terasa seperti awal dari sebuah masalah. Kita dapat dari mana ya uang segini banyak? Padahal ya sudah dijual, uang kerja sana sini tapi gak dapat tahu. Bisa ya dia dapat uang segini? beli sabun sama sampo. Yes. Sabun apa ya? Penting sama Obrolan kecil berubah menjadi sedikit serius tentang orang-orang yang mulai memilih jalan yang salah. Bu pasien Aisyah. Aisyah adik lagi bukan. Dia kenapa dibuat? Wah, kenapa dibuat? Kok bisa nih? Jadi online bisa transfer barangnya gak ada. Emang ya, dengan sekarang banyak banget penipuan. Gak ada habis-habisnya. Yaudah, lu langsung cabut. Jadi ya Hati-hati ya. Fahri terdiam. Semua mulai terasa saling terhubung. Sore itu, suasana mulai berubah. FI dan Raihan yang sedang duduk santai di warung. Sekarang nyari uangku bakal susah. Yang penting gak nyampe resiko. Gue juga sekarang lagi naik. Orang-orang pada percaya sama gue. Gue gak bisa balik lagi ke yang dulu susah itu. Iya, gue ngerti maksud kalian. Tapi gue gak bisa ikut. Gue takut dengan diri gue sendiri.
Iya, dan Pak Ustadz. Nasihat itu tidak mereka tolak, tapi juga tidak mereka ikuti. Di malam hari, FI dan Raihan seperti biasa, mereka bersantai di pos ronda di dekat warung Fahri. Tapi malam itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Hanya keyakinan mereka yang semakin terus-menerus keras. Hidup itu harus rasanya bisa datang terus. Ada yang penting masih Sama, gue juga. Banyak orang yang percaya sama gue sekarang. Nah, itu Ini baru seru. ini baru itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang melangkah menjauh dari diri mereka sendiri. Seru banget. Itu nih. Ambil nih. Malam semakin larut, kegaduhan mulai terdengar di sekitar warung dan pos ronda. Teman-teman masa kecil yang melihat bagaimana sekarang perubahan yang salah memutuskan untuk menghampiri. Enak nih. Udah dari mana sih? Ini ada selatan. Iya, kalian berubah banget. Ini bukan tongkrongan kita yang dulu. Santai aja, ini cuma hiburan. Kita cuma nikmatin ini dulu. Ini bukan nikmatin, ini merusak. Apa ini? Han? Gua udah bilang kalau dari awal ini salah, Ki. Lu ajukan. Gua urusan gua. Urusan apa? Hah? Oh jangan sering orang lain. Yang penting lu gak jatuh miskin. Ya udah, mulai sekarang lo urusin tuh hidup sendiri. Ya udah. Berjalan. Fahri memilih diam karena mereka sudah tidak mau mendengar. Waktu terus berjalan, seakan menjawab bahwa apa yang mereka anggap mudah mulai berubah menjadi beban. Awalnya masih berjalan seperti biasa, uang masih ada, kepercayaan masih ada, tapi perlahan satu persatu mulai hilang. Uang-uang kok semakin habis ya? Sama nih. Orang-orang itu kan pada gak percaya lagi sama gue. Bukan tiba-tiba habis, tapi perlahan tanpa mereka sadari. Uang-uang makin berkurang. Sama. Orang-orang pada ninggalin gua sekarang. Yang dulu gua kerja sekarang udah gak ada. Gua kira gue naik, ternyata gue jatuh. Hidup gua makin kosong. Malam itu, Ilyas yang sedang melintas tak sengaja melihat Enggi dan Raihan duduk di pos ronda yang tak jauh dari warung Fahri. Dari kejauhan, ia tahu ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Lalu ia memutuskan untuk menghampiri. Tak lama, Fahri datang menyusul. Disusul oleh teman-teman kecil mereka, yaitu Hasmi, Amel, dan Agnia yang juga melihat keadaan itu. Tempat yang biasanya penuh tawa, kini dipenuhi oleh diam dan keadaan yang tidak lagi sama. Kalian ingat juga dulu ini kita ngapain? Kita tertawa bukan karena uang, tapi karena kita cukup. Kalau kalian masih ada kalian yang dulu itu udah cukup. Gak harus langsung berubah, gak harus langsung benar, tapi berhenti dulu dan balik pelan-pelan. Gua dari kalian bukan karena gua benci, kan? Tapi karena gua takut kehilangan sahabat yang dari dulu nungguin gua di luar. Aku gak salah, kalian berubah. Tapi kalian juga yang gak peduli. Dulu kalian yang menjadi aktif, saling jaga. Sekarang kalian yang ngilangin itu. Kalian gak kayak ini. Dari luar udah kelihatan jelas kalau kalian lagi hancur. Tapi kalian malah gak diingetin. Yang paling sakit itu bukan karena perubahan kalian, tapi kalian anggap semua ini wajar. Dari awal kita udah lihat ini bakal begini, tapi kalian gak mau berhenti. Sekarang kalian lihat sendiri hasilnya. Kalian sengsara karena perbuatan kalian sendiri. Dan jujur, yang paling sakit bukan lihat kalian
kalian jatuh, tapi lihat orang-orang masih peduli sama kalian. Telah perlahan-lahan kehilangan harapan. Kalian mungkin merasa ini cuma musibah kalian aja, tapi di antara yang kalian ambil ada orang lain yang ngerasain dampaknya. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada juga orang yang menangis kalian, tapi kalian malas gitu. Gue mau kalian yang dulu, yang saling jaga, tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin terjatuh bareng kalian. Bangun dua kan? Bangun dua di. Kamu tahu tinggal diri gue sendiri. Sama kalian berdua sekarang. Gue juga capek ya. Gue juga capek pura-pura kuat. Tiap malam gue mikirin gimana gue salah, gimana gue jatuh. Tapi semakin gue mikir, semakin gue jauh untuk balik lagi. Gue juga sama. Gue cuma gak mau kelihatan lemah. Gue jalan terus sampai akhirnya gue sadar. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Gak ada kata terlalu jauh buat baik. Kalau kalian masih ingin jalan, gue gak minta kalian sempurna. Gue cuma minta kalian berhenti mikirin diri kalian sendiri dan mulai dari hal kecil. Jadi dulu kita cuma nunggu kalian sadar. Naura, Aisyah dan Fikar sebenarnya tidak sengaja melewati tempat itu. Namun mereka sudah cukup lama mengetahui ada sesuatu yang tidak beres di antara para pemuda itu sejak awal. Perubahan yang pelan-pelan terjadi dan tidak lagi bisa diabaikan. Mereka memutuskan untuk menghampiri, bukan karena ingin ikut campur, tapi karena situasi ini sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ada Pak RT Bu RT, ada Aisyah juga. Ada apa nih kumpul-kumpul malam-malam begini? Bukannya istirahat, malah ngumpul. Ibu lihat-lihat dari tadi kok suasananya beda. Ibu gak tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi kalian udah bareng-bareng di tempat ini dari kecil. Saling jaga, saling ngertiin. Jangan sampai sekarang malah jadi jauh, bahkan hancur cuma karena hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Coba deh Nak, cerita pelan-pelan. Kalian tahu gak? Hidup itu gak gampang. Bapak tahu. Jadi laki-laki itu sulit, apalagi gak ada penghasilan. Dan ini juga caranya. Bapak gak mau kalian kayak gini terus. Kalian udah Bapak anggap seperti anak Bapak sendiri. Pak, aku cuma bilang kadang-kadang mau dulu. Aku tahu kalian jangan itu aku harus itu. Tapi aku udah ngasih ke kalian. Aku juga tahu sebenarnya kalian gak sepenuhnya mau. Tapi keadaan yang bikin kalian jadi kayak gitu. Gue udah terlalu jauh. Gue salah. Tapi gue masih mau ngomong. Kalau kita balik lagi, kalian masih agak gak boleh kita. Kita gak akan pernah pergi. Kalian belum terlambat kalau kalian berhenti sekarang. Gimana kan? Kita mulai lagi dari awal. Kita berubah, kita berhenti, kita mulai lagi. Karena pada akhirnya bukan seberapa jauh orang jatuh, tapi seberapa berani dia memilih untuk kembali. Bilangnya saya, this is our scenario. Terima kasih.